Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, hari ini Uda Nazar ada sedikit pertanyaan ya dari teman Uda Nazar itu mengenai kalau beli mobil bekas itu katanya rentan terjadi kerusakan ya, apakah itu benar atau tidak gitu. Nah baik teman-teman, sebelum Uda Nazar menjawab ya, kita kembali dulu atau Uda Nazar sedikit informasikan mengenai ilmunya dari kerusakan mobil itu. Sepanjang berkarir Uda Nazar ya, itu ilmu yang Uda Nazar dapatkan itu, kerusakan mobil itu ada 3 ya teman-teman ya, yaitu berdasarkan kok 3, ada 2, berdasarkan lifetime, kemudian berdasarkan penggunaannya dari pemilik kendaraan. Nah untuk lifetime sendiri itu pun dibagi jadi 2 teman-teman ya. Lifetime tuh ada yang berdasarkan memang unit, umur dari unitnya itu, misalnya produk tahun 90-an ataupun tahun 2000-an segala macamnya. Kemudian lifetime karena kilometer ya, misalnya udah 100.000 kilometer atau cuma 50.000 kilometer ataupun ya baru 10.000 kilometer. Nah, sedangkan untuk penggunaan sendiri, kerusakan itu ya tergantung dari cara kita menggunakannya. Apakah kita menggunakannya itu baik-baik atau sesuai prosedur ataupun ugal-ugalan segala macam ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau kita beli mobil bekas itu cenderung banyak rusak, itu bisa dikatakan iya dan juga bisa dikatakan tidak. Kenapa? Karena ketika kita akan membeli mobil bekas itu ya, otomatis kan kita harus melakukan pengecekan nih. Baik itu teman-teman cek sendiri ataupun teman-teman membawa kenalan ataupun yang ahli untuk dalam pengecekan. Nah, untuk pengecekan kerusakan sebelum teman-teman itu membeli mobil, itu ada yang bisa dilihat secara visual, ada yang bisa dilihat secara prediksi, dan ada yang tidak bisa dilihat sama sekali. Contohnya begini, kerusakan yang diakibatkan oleh pemakaian dari pemilik sebelumnya. Misalnya ada gores, ada lecet, ada penyok segala macam. Nah itu bisa teman-teman lihat. Ketika teman-teman melihat kerusakan itu, teman-teman bisa memprediksi atau memutuskan, ini saya nggak mau ngambil mobil bekas yang ini, nanti ketika saya ambil terlalu banyak untuk beresin kerusakannya segala macam. Nah kemudian kerusakan yang diakibatkan oleh lifetime tadi, misalnya umur unitnya. Nah umur unitnya ini ada yang bisa kita lihat kerusakannya, ada juga yang tidak bisa kita lihat kerusakannya. Contohnya apa? Contohnya adalah komponen kaki-kaki misalnya. Nah dengan mobil yang umurnya sudah 5 tahun ataupun 10 tahun ataupun 20 tahun itu kan sangat berbeda ya. Misalnya ball joint itu ketika umur mobil itu misalnya 20 tahun tetapi dia jarang jalan. Nah ball joint itu kita bisa lihat nih, oh ternyata udah aus nih, kita gerak-gerakin gitu kan, rodanya kita gerak-gerakin atau steeringnya kita gerak-gerakin. Nah ternyata ini sudah aus ini ternyata nanti kalau saya beli ini rusak lagi nih, ini harus diganti segala macam, butuh biaya gitu ya. Nah itu kan bisa kita lihat. Nah, kemudian apa yang tidak bisa kita lihat? Contohnya adalah di dalam mesin sendiri. Di situ ada o-ring, ada gasket, ada seal dan segala macamnya. Itu teman-teman otomatis tidak bisa melihat isi dalamnya. Nah,
ketika mobil itu sudah bertahun-tahun ataupun umurnya udah 5 tahun, 10 tahun, kalau seandainya seal, o-ring, dan gasket itu tidak pernah diganti, ketika teman-teman beli bisa jadi setahun lagi teman-teman harus ganti, atau bahkan sebulan lagi teman-teman harus ganti. Nah, disitulah mungkin teman-teman berpikir bahwa ketika kita membeli mobil bekas itu cenderung rusak. Padahal tidak seperti itu ya teman-teman ya. Karena kerusakan tadi itu ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa diprediksi. Nah, kalau misalnya teman-teman baru beli mobil sekarang ternyata bulan depan rusak, jangan juga disalahkan 100% penjualnya, karena memang bisa jadi kerusakan yang teman-teman alami setelah membeli mobil itu adalah kerusakan yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diprediksi. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa melihat, memprediksi misalnya ban yang mudah botak atau kaki-kaki yang sudah aus, nah itu teman-teman bisa memprediksi sendiri, oh ternyata biayanya segini. Jadi ketika teman-teman membeli, teman-teman sudah memutuskan, wah ini mobil bekas ini harus saya beli, wah ini mobil bekas ini tidak harus saya beli. Jadi statement yang mengatakan bahwa mobil bekas cenderung banyak rusak itu tidak seluruhnya salah dan juga tidak seluruhnya benar teman-teman ya. Nah, saran Uda Nazar apa? Saran Uda Nazar, ketika teman-teman akan membeli sebuah mobil bekas, teman-teman harus secara detail untuk melakukan pengecekan pertama, baik itu secara manual, visual, ataupun mungkin kalau dealernya ataupun pengguna sebelumnya boleh melakukan pengecekan secara engine scanning ya, apalagi mobil-mobil baru sekarang ini atau semuanya sudah serba sensor dan pengecekannya bisa dilakukan dengan engine scanning. Nah, kalau teman-teman tidak bisa melakukan pengecekannya itu, teman-teman bisa mengajak teman yang lebih paham atau sebuah bengkel yang memang dia khusus inspektor. Nah, kalau di Jakarta atau di Jawa tuh udah Nazar tengok tuh ada yang spesialis inspektor untuk membeli mobil-mobil baru. Nah, mobil-mobil bekas. Nah, nanti kalau misalnya sudah diputuskan, oh ternyata ini sudah akan dibeli atau tidak. Jadi teman-teman jangan menyalahkan inspektornya ataupun jangan menyalahkan dari pemilik sebelumnya ataupun vendor ataupun dealer ataupun bengkel lain yang menjual mobil bekas tersebut, karena ada kerusakan yang tidak bisa diprediksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.